Ya setelah di Medan ini makanan bakwan satu itu dicuil-cuil itu bekas tangan enggak dicuci juga kita makan. Makan bareng-bareng. Potongnya pakai ini aja. Makan enggak usah geli. Sampai rokok satu batang Bareng-bareng. antrian gitu. Sementara Bersamanya tuh enggak sikat gigi. Tapi ya nikmat juga. Ya alhamdulillah. Rupa-rupanya ya di situ Gus yang namanya kita itu untuk menghilangkan kesombongan, keegoan yang kita selama ini petentang-petenteng. Di situ saya langsung ngedrop. Saya bukan siapa-siapa. Saya ini manusia yang hina sebenarnya. Ya. Jadi kemarin udah ngedan 41 nih ya? Alhamdulillah Gus. Saya udah kemarin tanggal 28 setelah pilih 41 2 hari istirahat lanjut 41 Medan. Jadi baru kemarin rombongan 5 orang itu ya? Iya, 5 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama Kendil Ireng dan tetap mengupas proses perjalanan spiritual para teman-teman, para saudara-saudara yang usai menjalankan laku ngedan atau berpura-pura menjadi gila untuk mendapatkan nilai spiritual kehidupan, berpura-pura menjadi gila dan hidup kepada masyarakat, kembali kepada masyarakat di jalan yang kadang kita tidak kenal, di dalam kehidupan masyarakat yang tidak kita pahami. Lelaku ngedan itu sangat berat dan dianggap aneh dari sebagian masyarakat. Banyak dari masyarakat yang kadang mencaci maki, mencemooh, mengusir, menganggap kita hina, menganggap kita sampah masyarakat. Tetapi itulah perjalanan proses pembentukan diri masing-masing jiwa, diri masing-masing manusia untuk mencapai sebuah kedekatan, untuk mencapai sebuah spiritual yang lebih baik, menapai kehidupan biar jauh lebih baik daripada kehidupan yang masa lalu. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi ini saya ditemani saudara saya berasal dari Riau ya Pak ya? Dari Riau, Kabupaten Menggalis, Provinsi Pekanbaru. Kabupaten Menggalis. Jauh-jauh dari Riau sampai ke Pulau Jawa, malah di sini disuruh ngedan. Bayangkan saja. Ya, ya luar biasa. Udah tuh nanti ada ngedan. Ngedan tuh apa? Saya nggak tahu juga. Ngedan tuh apa? Ya ngedan. Bahasa Jawa ngedan tuh yang bagaimana maksudnya gitu kan? Ya seperti orang gila itu yang di jalan-jalan. Waduh. Oh, wah, seperti orang gila di jalan-jalan gimana? Saya polisi. Itu udah tuh tidak ada membawa ini bekal, minuman tak ada, HP tak boleh, makanan tak ada. ATM apalagi? Tidak boleh. Yang dibawa cuman baju kuku aja untuk sholat. Itu berapa lama sih bilang kan? 21 hari, udah tuh 41 hari. Tadi masih unek-unek ya ini yang ngedan ini. Gimana ini? Ya, udah sampai kemari pun saya masih unek-unek nih, ngedan nih ngeper saya kayak orang gila sih katanya. Kesannya gimana Pak dengar kata-kata menjadi orang gila ngedan? Ya pokoknya saya takut lah kalau yang namanya nggak makan sih katanya, kan nggak bawa bekal. Iya. Awalnya saya tuh ada ngedan yang saya utama takut yang ngedan. Iya. Amalah ngedan ini. Tapi setelah saya udah setelah saya berangkat dari Riau nyampe sini, udah ditunjuk arah ini tadi, kawan pun udah mengajak sampai bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman lah. Ya, si Ragil itu udah apalah, bentar Ragil ngontek saya supaya bawa
ada rencana ke majelis, saya bilang ada. Langsung udah Pak, Bapak kirim KTP-nya aja, biar saya ngurus semuanya di Pekanbaru, pesawatnya apa semua, gitu kan. Pesawatnya, busnya, sampai keretanya. Bapak tinggal kirim administrasinya aja. Oh ya udah, kalau begitu Bapak kirim. Wah ini udah semangat nih. Seorang rumah, ini sebetulnya ceritanya belum seorang rumah ini. Agak rumah ini. Iya, enggak Pak. Orang rumah nih, ini Bapak harus ke majelis nih. Selama 6 bulan ini ngerjana nanti. Ke majelis, kenapa? Untuk melanjutkan amalia. Tapi kalau upgrade pulang pun boleh. Tapi kalau untuk melanjutkan, ya ini 7-8 bulan. Gimana ini kan? Diem. Orang rumah diem dengan 7-8 bulan. Belum mengizinkan masih memikirkan dulu ya. Berpikir dulu. Ya, macam mana kira-kira boleh apa enggak? Diem aja, enggak ada jawaban. Dia diem aja ya, berarti kan enggak boleh. Ya, saya diem aja. Tapi hati ini harus kuat, harus berangkat. Tarikannya itu. Ya, tidurnya udah enggak tentu arah nih. Pikirannya harus berangkat. Iya caranya. Besok saya tengok wajah istri saya itu agak ceria. Ngomong lagi. Bapak betul-betul sanggup. Kalau memang betul sanggup ya berangkatlah. Anak-anak pun setuju juga rupa-rupanya orang rumah sama anak-anaknya sudah ngomong. Rembukan dulu mungkin. Dia rembukan tanpa sepengetahuan saya. Akhirnya klub mengizinkan dengan satu syarat. Asal jangan nikah lagi udahlah. Orang rumah seperti itu. Iya, asal jangan nikah lagi udahlah. Ya. Bapak mau amalia, Bapak mau tobat, masa nikah, saya bilang. Kalau udah diizinkan, Bapak mau apa, ngurus nih. Ya, diizinkan, alhamdulillah, ke Bungai. Langsung malam kemas, packing. Persiapan ya. Persiapan sampai 2 tas saya bawa pakaian, karena enggak tahu sih sini enggak dipakai juga. Kalau tahu kayaknya kan kayak orang mau pergi jauh gitu. Iya, mau. Padahal di sini kan sederhana saja kan. Rupanya hanya pakai kain sarung baju koko aja. Ini pakai baju celana preman, baju preman bawa juga. Sampai 2 tas. Sampai sini memenuhi tempat. Sudah saya jalanilah pilih itu. Waktu itu saya menjalankan pertama di April tanggal 26. Nyampe sini kan udah tanggal 23 malam tuh. Tanggal 26 sudah mulai zikir di bilik selama 21 hari. Ya, alhamdulillah sangat nikmat. Pada waktu itu saya zikir sesuai saya petunjuk yang diajari. Zikirnya saya tidak mengubah-ubah, takut saya. Takut kalau kenapa-kenapa. Kadang-kadang terbayang juga yang ajian-ajian kita dulu saya hilangkan. Jadi di bilik itu perasaannya kok enak aja Gus. Zikir kok gini. Enggak, kan bisa gini kan. Itu ada rasa takutnya juga pertama Gus. Pertama saya masuk itu kan takut karena gelap pada waktu itu. Pada waktu itu saya masuknya malam dulu ya. Kalau kayak di kuburan juga. Saya zikir, saya ikuti itu kayak ada yang gini hebat gitu. Dia zikir lama-lama kok kayak burung hidup gitu. Maaf nih Gus. Ini kendali kok gini ya, apa sih? Padahal saya udah zikir fokus gitu kok. Hidup gitu apa sih? Saya kan belum tahu tata cara itu. Rupanya setelah saya laksanakan cerita-cerita di luar katanya ada kunti-kunti juga situ ya. Ada kunti kalau kita bilang kuntilanak itu. Beda dari pohon. Kemplangi aja, cabuti aja. Gimana caranya gini-gini udah saya laksanakan lah, saya jalani selama 21 akhir selesai Gus. Alhamdulillah saya selesai melaksanakan zikir bilik 21 lah saya laporan lagi langsung edan. Ini gimana ini ngedan ini kok? Ya, saya ngedan udah keder duluan ini soalnya. Saya ngedan. Waduh, dia deg terus juga saya ngedan tuh berangkat sini tuh saya berat tuh. Tapi saya berdoa juga waktu itu kan. Saya mau berangkat saya berdoa juga minta perlindungan dari Allah. Berangkat ngedan. Sampai ngedan bijak pertama itu sakit juga lah. Bijak pertama sakit. Lama-lama enak kayak enggak sakit gitu. Tapi kalau kena kerikil segini malah sakit yang kecil-kecil. Sakit udah biasa kok enak, kok badannya ringan, jalan saya kok cepet. Iya. Apakah saya dulu pernah latihan gitu. Jadi sudah terbiasa nih saya belajar seperti ini. Jalan cepet tuh di stopi orang. Setiap orang kasih makan. Oh ini kasih makan. Ternyata bisa makan juga. Iya Gus, yang ngasih makan tuh orangnya ibu-ibu
jualan susah itu Gus. Masya Nangis saya. Karena kehidupan mereka lebih ini ya sederhana daripada kita kan itu. Iya. Jadi saya terbayang waktu itu orang tuh ngasih makanan tuh orang susah. Ya, saya ego waktu di tugas itu, saya orangnya seperti apa. Saya kebawa. Bayangkan masa-masa lalu ya Pak. Saya kan termasuk keras Gus. Ya, karena didikan dari semi militer Pak. Maklum kan. Ya, saya juga tuh orangnya keras, ego. Jarang berbagi itu ya, namanya berbagi tak. Kalau mau sarapan ya dari orang-orang aja Mas. Ada dari buru-buru memberi ya Pak. Lah sekarang posisinya diberi. Ya, setelah diberi sama orang yang tidak mampu lagi kesannya kan gitu loh. Yang memberi itu orang tuh jualan ini aduh, gerobak itu Gus. Gerobak kecil dorong Pak. Kesan pertama dikasih nasi bungkusan kecil, nasinya sedikit. Sedikit kuning gitu kan. Iya, nasi kuning namanya. Dikasih itu gorengan-gorengan, ya makan itu. Tengok ini, ibu ini ngasih makan, untungnya berapa sih? Bagus. Iya, ya, Bapak. Ya, lagi saya makan. Saya jalan-jalan lagi ya. Yang ketemu ya seperti itu. Yang ngasih makan tuh ibu-ibu jualan pinggir jalan juga. Sementara saya dulu tidak seperti itu. Orang itu. Iya. Iya, disitulah saya seterusnya ya seperti itu. Yang memberi saya makan tuh orang-orang susah semua. Orang yang jualan ditaruh di kepala itu, yang pakai bulatan apa itu, talam itu. Itu juga turun ngasih makan. Orang jual di pinggir-pinggiran manggil, Pak ini minum, Bapak aus nih Pak mau minum. Seperti itu. Sampai saya berakhir melaksanakan amalia ini, saya amati itu. Ternyata yang kaya-kaya itu bukan orang kaya yang punya harta Gus. Orang yang kaya itu, saya ambil kesimpulan itu orang-orang miskin, orang-orang susah itulah yang sebenarnya kaya. Rupa-rupanya kaya itu bukan dari harta yang ada, tetapi di sini. Sehingga saya tersentuh di situ, sehingga sampai sekarang ini saya rasakan terus yang ada di dalam ini sesuai petunjuk ajaran di sini Gus. Kalau yang namanya orang kaya, termasuk orang-orang masjid itu, melihat kita tuh melirik aja. Dia melirik aja. Termasuk orang pesantren kan banyak yang lewat di jalanan tuh pakai peci, pakai kain sarung, melihat kita tuh macam jijik. Saya pelajari, ya Allah, seperti ini saudara Islam. Kok seperti ini saudara-saudara kita yang Islam. Kok bukannya saling mendukung sesama Islam. Sementara kita kan menjalani ini kan tidak sama, tapi kan tujuannya sama. Jalannya tidak sama, pelaksanaan tidak sama, tapi tujuannya kan sama juga. Seharusnya kita Islam itu kan saling mendukung, saling support, saling memberi. Seharusnya seperti itu. Pikiran kita kan dari yang memberi itu dari orang-orang kaya Gus. Atau dari orang-orang yang dari pesantren atau ustadz atau orang-orang masjid. Nyatanya jong, tidak ada Gus. Di masjid-masjid sholat tidak ada. Itu. Setelah itu saya selesai, sampailah saya pelajarilah yang namanya hidup kita ini, yang namanya kita itu hidup itu yang macam mana. Ya. Yang kaya yang mana, saya susahi macam mana, yang batu macam mana, ya kita itu harus bagaimana seterusnya. Kita ini hidupnya harus ngapa dan harus bagaimana, seperti itu. Dan intinya kita hilangkan ego, hilangkan kesombongan, keangkuhan. Jangan kita menilai orang miskin itu rendah, orang miskin itu hina, termasuk orang gila sekalipun, karena kita gila. Kita gila masih dikasih sama orang. Kalau orang gila yang ori itu gimana? Sangat kasihan, dia juga manusia kan Gus. Dia juga manusia cipta. Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama hamba Allah, cuman posisinya saja yang beda kan. Orang gila ori itu juga manusia ciptaan Allah, karena nasibnya seperti itu ya. Kita jangan anggap dia itu rendah sekali, jangan. Allah mungkin Allah lah yang menilai bagaimana di sana nanti. Mungkin dia dikasih kelebihan juga daripada kita juga tidak tahu yang orang gila ori itu.
ya kita bantu sampai tersentuh ada air, ada rokok juga orang gila kita kasih ini. Kita kasih Gus yang punya kita kasih orang gila itu. Ya sehingga hati itu merasa puas sekali. Hati itu merasa puas, lega memberi orang gila itu. Mungkin seperti itu orang-orang yang jualan memberi kita itu makan, hatinya lega loh. Supaya laris ya kita doain. Semoga barokah doa kita senang. Amin 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 ya Allah, amin Pak, amin, terima kasih Pak. Doa setiap orang itu memberi ya kita doain, lariskanlah usaha ibu ini, beri kesehatan apa semuanya, habiskan cepat ya Allah, seperti itu. Ya kadang kasihan. Ya udah Gus, udah usah cerita itu lagi. Akhirnya saya selesai melaksanakan 21 kembali kemari. Alhamdulillah nyatanya tidak seperti yang saya pikirkan. Pelaksanaan ngedan itu, amaliyah ngedan, ya kita ketakutan yang ketakutan yang sebelum menjalankan itu ternyata tidak sesuai sama yang kita kerjakan, waktu kita pikirkan di jalan. Ya nyatanya Allah itu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu benar-benar menepati janjinya kepada umat-umatnya atau hamba-hambanya. Kebenaran Allah itu benar. Maka ada perbedaan nggak Pak antara ngedan yang 21 hari dengan yang 41 hari? Ya, sangat luar biasa yang di 41 hari. Di 41 hari ini sama kalau ngedan dulu itu kan pikiran karena kita takut kelaparan, pikiran tuh mau makan, lapar sedikit mau makan. Diajari kawan, udah minta aja pada Allah password itu. Saya praktekkan Gus, ya Allah. Dipraktekkan tuh nyata Gus. Dua paket ya Allah ya Rasulullah dan jingainer ya Allah, saya lapar minta makanan dua paket karena kan kita satu pasang. Ya 2 paket lengkap, kopinya ada, ketemu rokoknya ada, nasi semuanya ada. Itu yang masih 21 hari. 21. Nah setelah 41 hari apakah malu apa enggak masa kita itu, mau mikir makan? Setelah 41 hari ini sesuai arahan Gus Ridwan, tawakal. Kita harus tawakal, macam mana pun lapar kita harus tawakal. Sehingga saya pikir tawakal itu sebetulnya macam mana sih tawakal itu? Saya masih bertanya-tanya kalau yang tidak tahu Gus. Walaupun tahu tapi ragu, saya bertanya. Tawakal itu jangan memikir-mikir makanan, jangan memikir-mikir apapun lah yang membuat kita itu menuruti nafsu. Itu menuruti nafsu kita. Yang pikiran makan itu dihilangkan. Zikir aja sallallahu alaihi Muhammad, selawat sama titik latifah itu diingat terus, jalan aja tuh, jangan diingat itu. Biarkan nanti Allah yang mengatur rezeki kita. Ya, saya perhatikan Gus. Begitu saya dari majelis ini saya jalan sampai ke Ciawi Gebang. Dari pagi itu saya jalan terus sampai ke Ciawi Gebang, sampailah sore perkirakan jam 4. Belum dapat makan waktu itu. Enggak dapat gue dari pagi itu, dari sini sampai enggak makan tuh sampai siang, sampai malam, sampai besok tengah hari. Enggak makan, saya tawakal tuh zikir. Dilalai, saya duduk di Ciawi Gebang itu kan ada lapangan itu. Ciawi Gebang itu Pak Yayat itu, ya yang Yayat itu masjid itu. Kan ada lapangan itu Gus. Ya di sini ada bangku-bangku pinggir jalan, ini jalan gitu Gus. Saya duduk di sini sambil zikir gitu. Dilalah leteng saya, polisi yang pensiunan polisi kan ada di sana itu. Pak si Jainuddin. Dilalah kok dia lewat gitu Gus. Ketuk. Begitu lewat, wih gitu. Dia pun terkejut juga. Wih, ngapain? Kok gini lagi gini? Yaudah. Dia masih dinas Pak? Udah pensiun baru 2 tahun. Udah 2 tahun pensiun. Bareng juga Pak. Nah langsung dia mendekati saya, dikeluarin rokok kayak gini. Udah rokok dulu. Alhamdulillah saya. Udah nih, ini maaf. Ini betul nggak sih sama saya? Ya udah saya kasih isep aja. Karena saya enggak boleh minta-minta loh, saya bilang. Nanti kalau belum dikasih saya enggak mau. Kasih ya baru saya isep. Wis nikmatnya gue saya ngerokok 1 batang itu kan. Belajar tawakal pertama. Dapat rezeki. Udah makan belum? Bahasa sini, lagak-lagaknya bahasa sini. Makan apa? Dari siang semalam, tadi malam sampai sekarang juga belum ada diisi. Yaudah, selalu gini. Yaudah, ayo makan. Ini udah kempes gimana? Jalan, begitu jalan tuh agak goyang dikit Gus aja tuh ya. Karena enggak biasa dikasih makan, saya makan, malah ditambahi bakwan, ditambahi lontong juga, 3, dikasih rokok. Dikasih rokok 2 bungkus. Kasih air juga. Dah
Pikiran saya, lah lontong ini untuk nanti malam. Hmm. Ya enggak kepikiran kalau ketemu kawan-kawan. Iya, Gitu. waktu itu Dah. masih memikirkan diri sendiri. Iya, dah ini siapa tahu nanti malam belum apa. Kita kan belum, enggak ada orang kenal, enggak ada Iya. siapa-siapa. Udah makan, alhamdulillah rasanya udah enak. Ini saya simpen. Udah lama kok jumpa rombongan si Riki, jumpa rombongan Pak. 4 orang lah. Iya. 3 orang waktu itu. Ya akhirnya malam-malam gabung ya, lontong yang sepanjang ini dipotongnya segini-segini. Dibagi. Ya sama bakwanya cuy-cuy lah, yang penting kita ganjel perutnya, saya bilang kita bagi-bagi aja yang ada cuman ini. Berarti Ya. di kejadian itu kan muncul untuk kita berbagi sama teman. Iya di situ Gus. Kalau dulu Kebersamaan sama teman. Iya. Kan, itu walaupun rezeki sedikit, tapi ada kenikmatan tersendiri waktu kita kumpul sama teman-teman, berbagi sama teman-teman kan. Iya, itu Gus. kan suatu pelajaran tersendiri kan gitu loh. tersendiri. Di situlah Gus saya yang namanya dulu kan saya orangnya kan penggeli saya. Kalau minum satu ini, itu kan saya enggak mau itu. Campur-campur. Enggak mau saya itu. Pokoknya saya orang enggak mau. Ya setelah di Medan ini makanan bakwan satu itu dicil-cil itu bekas tangan enggak dicuci juga kita makan bareng-bareng. potongnya pakai ini aja makan enggak asal geli sampai rokok satu batang Bareng-bareng antrian gitu sementara samanya tuh enggak sikat gigi. Tapi ya nikmat juga ya alhamdulillah. Rupa-rupanya ya di situ Gus yang namanya kita itu untuk menghilangkan kesombongan, keegoan yang kita selama ini petentang-petenteng. Di situ saya langsung ngedrop. Saya bukan siapa-siapa. Saya ini manusia yang hina sebenarnya. Ya. Dulu hanya jabatan Iya. dunia. Sekarang benar-benar Iya. diberikan pelajaran Tidak ada langsung Iya. ke lapangan. Teorinya hanya beberapa kalimat, tapi prakteknya luar biasa. Hina kita sebenarnya manusia yang hina Gus. Tidak ada apa-apanya di atas dunia ini. Cuma nafsu semua itu hanya bisikan-bisikan yang tidak baik melalui nafsu. Ya buktinya kenapa saya ngomong seperti ini? Ya itu tadi bakwan dicuili. Kasih kita makan. Kadang beda dengan yang kita akalkan ya Pak, yang kita pikirkan. Kalau di luar waktu kita sehat dulu, waktu kita masih makan kotor sudah nggak mau, nggak sehat itu. Nggak mau Gus. Sekarang barang-barang itu aja masih mampu. Ya setelah itu ketemu kawan itu sampai ketemu letting saya udah makan dah kawan saya kita minta izin ketemu rekan-rekan kita juga yang Medan sama-sama istirahat lah pada waktu itu karena kita punya juga malam-malam juga maghrib waktu istirahat. Akhirnya besok Medan lagi. Medan ya saya di pasar-pasar itu orang melihati, semua orang melihati melirik aja. Ada orang anak-anak yang bilang orang gila, pak sama bapaknya itu orang gila. Tadi bilang orang gila seperti itu. Ya ingat juga waktu dinas saya, waktu dibilang gila ya siapa saya dulu, siapa saya sekarang aja, saya larinya ke situ. Yang lalu biar berlalu. Lalu biar berlalu. Pelajaran kehidupan ini bagi kita proses yang sekarang. Iya. Jadi orang hanya melirik aja, hanya melihat. Insya Allah nanti kalau kita lewat di sampingnya ada yang menutup hidung juga, ya saya alhamdulillah ya Allah saya tetap zikir alhamdulillah. Kalau nutup hidung ya alhamdulillah, karena udah jorok sih, udah kotor badannya kan. Ya saya duduk lah di depan orang ramai kayak gitu di pinggir jalan, saya duduk kayak orang gila itu ya, seperti layaknya orang gila gimana, saya duduk situ udah diem aja, tak ada yang ngasih juga ya alhamdulillah saya zikir, tawakal terus tidak ada apanya, tawakal sehingga sampai saya kemarin ini tidak makan 2 hari 2 malam juga, nasi tidak ada ketemu, melainkan gorengan-gorengan. Sampai goyang juga Gus jalannya. Ya saya telusuri sampai hari panas juga saya, yang namanya kawan katanya jam sekian istirahat saya tidak ada Gus. Sholat Johor sama Ragil itu habis sholat Johor jalan terus sampai hitam. Hitam nih bukan ya. Saya jalani terus. Saya nikmati lah Gus di dalam 41 akhirnya ya alhamdulillah. Alhamdulillah sampai selesai dan kesehatan keselamatan ya Pak ya. Iya, itu pun waktu kira-kira 1 minggu mau selesai pun saya berat mau kembali Gus malah. Aduh, masih menikmati perjalanan. Ini kok gimana sih? Ragil ada merasakan apa enggak sih? Kita nih mau kembali Gil. Kalau bisa enggak usah kembali Gil. Sayang nih Gil. Kita rasanya apa nih belum puas nih. Timbul begitu. Sehingga setiap hari itu habis sholat jalan terus sampai tengah hari itu jalan terus panas-panas.
Malah di tengah hari itulah orang, Pak, malah rezekinya murah. Di tengah hari itu waktu mau pulang malah rezekinya murah, dikasih makan orang. Mungkin orang kasihan melihat kita panas-panas di jalan. Seperti itu. Ya kita alhamdulillah akhirnya selesai pagi semalam. Kita sampai ke majelis, ya saya sujud syukur juga di depan pintu. Sujud syukur di depan pintu, saya ya Allah ya Rasulullah dengan jinnya ini ya Allah, saya merasa saya berterima kasih telah diberi kekuatan, kemampuan di dalam melaksanakan amalia ini. Dan untuk seterusnya, untuk amalia selanjutnya saya mohon ya Allah diringankan untuk saya menerima pelajarannya. Cerdaskan akal pikiran saya, seperti itu. Ya, saya sujud syukur, lalu saya mandi di belakang. Alhamdulillah. Seperti itu, Gus. Ya, karena udah agak panas ini kita tutup dulu. Oh iya. Nah, ya, demikianlah kisah dari saudara kita yang berasal dari Pekanbaru, mantan seorang pensiunan polisi. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita petik hikmahnya, bisa kita petik pelajarannya. Karena hidup itu butuh proses. Tanpa proses kita tidak bisa menikmati apa yang kita jalani. Kita jalani selama ini. Hidup itu harus selalu merenungi diri. Kita nih hidup di dunia ini ngapa? Tujuan kita nih apa gitu. Nah, itu kita harus koreksi diri kita. Setelah itu kita harus ngapa? Gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya yang seperti kontennya ada ini, yang mudah-mudahan ada yang tersentuh sehingga bisa mengoreksi dirinya, sehingga mencarilah jati diri untuk kembali kepada Allah. Amin. Dan ini sebagai iktibar pengingat Pak, bahwa besok setelah jenengan kembali ke masyarakat lagi, kalau jenengan nanti mengalami hal-hal yang agak keluar dari jalur, dilihat dulu lagi kontennya, bahwa dulu panjenengan perjalanan dapat ini, oh iya dulu, harus dikembalikan lagi. Ya. Demikian saja dari kami, mohon maaf apabila banyak kata sopan santun yang kurang berkenan atau hal-hal yang menyinggung perasaan para sahabat Kendilireng dimanapun Anda berada. Kami mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.